Kalau laki-laki punya masalah siga piring beling. Breng, pepes, beres. Kalau perempuan punya masalah siga piring seng. Breng, ombreng. Gitu. Rame sa RW ta, perempuan tipe piring seng. Ya. Kami tidak takut, kami berani. Jeung nyekekna jeung gelut hayu. Iya. Kami tidak lawan karena kami tidak sanggup melihat jerit dan tangisnya. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, sepertinya sebahagian saudara kita masih lungse efek domba. Atau domba motah hatinya, Masya Allah. Kurban itu, kalau saya pada saat menyembelih kurban untuk semua ya, satu-satu itu yang saya, istri saya, anak saya, cucu saya. Dan juga beberapa titipan dari sahabat-sahabat yang berkurban di madrasah. Itu saya berdoa, ya Allah berikan sifat-sifat baik hayawaniyah, sifat-sifat baik hewan untuk yang berkurban ini, dan buang jauh-jauh sifat-sifat buruk hewan dari orang-orang atau hambamu yang berkurban ini. Ya, kita tahu kan sifat binatang ada yang baik ada yang buruk, seperti sirem, semut itu luar biasa ya kompaknya kan itu ya. Kemudian seperti banyak lagi ilmu yang bisa kita dapat dari hewan itu. Karena itu saya berdoa seperti itu yang luar biasa, selalu saja terfikir dan tergambar, ya Allah hebat sekali Ismail. Kalau Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup kan, selamat. Jadi ketika disuruh nyembelih Ismail udah gak aneh kan itu ya. Siti Hajar juga pernah ditinggalkan di lembah tandus, tanpa air, tanpa sepotong pun rumput. Jadi pada saat diminta untuk disembelih Ismail tidak aneh kan itu ya. Tapi pada saat Ismail sebagai pribadi yang baru, anak kecil 11 tahunan, itu disembelih. Dan Ismail membenarkan mimpi bapaknya. Dan perlu dicatat bahwa saum Arafah kita kemarin itu tidak ada hubungannya dengan haji. Saum Arafah itu hubungannya dengan ma'rufnya atau dengan taunya Ibrahim akan mimpinya, bahwa mimpinya benar. Nah, saum Arafah itu karena kaitannya dengan Ibrahim bukan dengan haji. Ya, kita kan dikaitkan dengan haji kemarin, dor parasea kan itu ya. Seperti itu. Nges lah saya bilang, daripada para sehat mending naik haji. Tewakan ya unggal haji, taikan. Itu. Nah, jadi Insya Allah ini luar biasa. Ismail yang masih kecil membenarkan, ya abatif alma tu'mar, Bapak lakukan perintah Allah ini. Kenapa Ismail tahu bahwa ini perintah Allah setelah dijelaskan oleh bapaknya? Kenapa tiba-tiba yakin? Wallahu alam. Hidayah itu nih hadirin, hidayah itu tidak bisa kita cari, tidak bisa kita kejar, tidak bisa kita minta dan otomatis akan diberikan. Tidak bisa juga, karena hidayah itu bukan milik kita. Bukan milik Pak RW, bukan milik Pak Haji, bukan milik Ustadz, bukan. Hidayah itu sepenuhnya milik Allah. Ismail yang kecil dengan hidayah dari Allah, beliau ikhlas menyerahkan dirinya untuk disembelih. Asal Allah ridho. Seandainya bu, suami bilang kepada ibu, bu kata Allah ini mah asli cek Allah, bapak harus mencit ibu, kira-kira diberikan nggak? Kasihin nggak? Ya mah asli cek Allah dan itu memang benar kata Allah, kira-kira dikasihin nggak bu, ibu pencitan dah? Nggak, tidak semua bisa. Nggak usah ini, bu itu tolong kalung, gelang, buka semua, cincin buka semua, kita sodakohkan ke Masjid Al Irsyad. Kasihin jangan. Halo. Tahu itu Nabi Ismail itu menyerahkan nyawanya bu, bukan menyerahkan benda. Sekarang saya minta, ibu percaya nggak sama saya? Serius ya, percaya tuh? Bisa percaya tuh?
Oke, kalau percaya, insya Allah saya bisa pegang rasa percaya ibu itu. Kemudian saya ingin ibu mengeluarkan harta ibu, tapi yang ibu pakai, nggak mual baju mual. Perhiasan simpen, buat apa? Naon we buat apa yang saya lakukan, insya Allah pisurgaun. Percaya tuh? Mulai itu. Kalau sudah urusannya dengan harta, mulai itu percaya kan gitu ya. Ya Allah ya Robi. Sepertinya kita beriman, padahal subhanallah iman kita masih kita pertanyakan. Buktinya Pak bahwa iman kita masih kita pertanyakan Pak. Saya pernah sampaikan dulu, yakin rizki dari Allah? Yakin. Yakin Allah Maha Kaya? Yang memberi makan setiap hari kepada ibu Allah atau suami? Allah pasti, itu mungkin suami. Kalau suami tidak ada, meninggal, ibu masih hidup? Masih. Kalau suami 10 bulan tidak ngasih nafkah, ibu melotot sama siapa? Tuhnya. Iman nu jajag pas-pasan iman nate. Cek urang banyak. Udah we ke Allah. Dah banyak di sini juga sudah ada yang tidak bersuami ya. Ada yang sudah tidak bersuami kan? Hirup keneh? Hirup. Tetap makan, tetap minum. Ya, Indonesia dan seluruh dunia konon kabarnya krisis. Umat Islam tidak ada yang krisis sepanjang masih rajin bersedekah. Sepakat? Karena sedekah akan membuat kita dibalas oleh Allah. Setiap sedekah dibalas berapa kali? 10 kali. Oke, sepakat itu 10 kali? Sepakat. Setiap saya sedekah 1 juta, saya dapat 10 juta. Sepakat? Ya, saya yakin itu dan saya sudah mengalami berulang kali. Setiap kita sedekah walau antal kabiwajin tolkin. Kalau kita bersedekahnya dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang tersenyum, itu sudah sedekah belum? Terus dibalas ku Allah, balasannya apa? Orang teh kekelayakan surah seri sorangan gitu. Salahnya. Oh, dibalasnya kan banyak. Akan ada ratusan orang memberikan senyum bahagianya untuk kita, kan itu. Bukan balasannya nggak mau sedekah senyum, nanti orang surah seri sendiri. Bukan itu. Baik, Ismail luar biasa. Sampai seberat itu akhirnya pembaca ayat suci Al-Quran tadi menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah berpegang teguh kepada tali Allah. Semua kita dan semua urusan Allah kita pegang. Semua aturan Allah kita pegang. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jangan memegang tali yang lain. Sudah, tali Allah saja. Kata Allah, sholat duhur 4 rakaat. Semua 4 rakaat pas amal di sini. Enggak. Tiba-tiba ayah imam, kita sholat duhur 12 rakaat. Garelut mah. Garelut. Itu berpegang teguh kepada tali Allah. Terus katanya, istri taat sama suami, itu berpegang teguh kepada tali Allah. Taat jangan. Taat. Gampang taat, gampang ngelawan. Kang rudet Kang. Gampang ngelawan. Kumadinya. Cek bahasa Bandung nama, cek bahasa urang ya. Kumsi, kumasia. Terserah lo. TL. Nah itu. Jadi taat. Udah kata Allah taat istri sama suami. Kenapa banyak pertengkaran dalam perjalanan rumah tangga kita? Kalau boleh tidak taat, Siti Hajar mungkin udah kepada Nabi sudah ditinggal di tempat tandus, bawa bayi juga tidak ada air. Eta suami baledog sih nama, ya kan? Harusnya pantasnya Siti Hajar, tapi karena Siti Hajar taat, maka wala tafarraqu, jangan berpecah, sudah taat sajalah. Banyak pertengkaran yang ibu lakukan karena ibu tidak taat kepada bapak. Tapi bapak alhamdulillah menjadi manusia yang sabar. Meskipun ibu tidak taat, tetap aja menafkahi. Ya, seperti kemarin ada domba diikat terus lepas, dudak balik deh domba teh, tapi tetapnya di paraban. Jadi Pak ngasih nafkah sama ibu, anggapnya maraban domba. Ya sudah, udah daripada rudet dah. Jadi taat itu mudah Bu. Di pematang sawah, ibu dengan bapak sudah pulang dari undangan di sana, pergi ke tempat parkir di sana. Ibu jalan di pematang sawah, kalau kata bapak, ibu gajeleng Bu. Suruh loncat ke sawah, loncat. Udah. Mama bapak naonan ngagajeleng pan mama teh sanes mujair. Sudah. Loncat saja.
Kalau tidak loncat terus sambil, mama tuh bukan ikan, terus kira-kira di mobil masih berantem nggak? Masih. Tapi kalau taat di mobil berantem seserian. Seserian, beres. Taat itu indah. Sepakat? Siap taat? Pulang dari sini taat sama suami. Insya Allah tidak akan ada pertengkaran. Taat, tinggal taat. Bahkan tunggu perintah suami. Tunggu suaminya mau apa. Mama kopi, pas datang kopi. Lain nukia kopi mah nu bodas. Oh siap. Ambilin susu, tak yuk kopi. Siap, cilepeng. Tidak usah jadi riweuh ya. Nggak usah jadi riweuh. Engkau kopi tapi bodas gimana sih? Nggak usah. Iya aja lah, iya aja. Beres. Buat enteng, seberes Ismail dan Siti Hajar ketika taat kepada Ibrahim alaihissalam suaminya, bapaknya, bahkan ketika setan menggoda, mereka kompak melempar setan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Sudah berpegang teguhlah kepada tali Allah. Sudah. Saya juga berpegang kepada tali Allah. Buat saya ustad loh ya. Kalau yang lain kumahadinya ustad. Ya kanggo ustad mah haram memarahi istri. Ustad khususnya. Haram ustad memarahi istri karena ustad mengerti kaidah-kaidahnya. Sepakat? Suami ibu mau komedinya. Ini saya. Ya. Istri saya mau apa sudah saya taat saja kepada Allah. Saya tidak akan marahi istri saya. Toh kesalahan istri itu tidak akan abadi. Kalau istri saya bawa katel, bawa kompor ke kamar. Terus bawa peda, saya tanya, Umi mau bikin apa? Mau ngegoreng peda di kamar? Iya, silahkan. Sudah, beres. Aman tuh. Saya tidak marah, dia tidak tersinggung. Kamar mulak nanti juga hilang lagi kan beres. Nggak ada masalah kan? Dibuat enteng karena tidak ada kesalahan yang abadi. Silahkan sajalah. Saya tidak akan mengganjal keinginan yang bukan dosa, bukan maksiat, juga bukan musyrik. Mangga. Umi naon eta? Balong diuruk misalnya. Kebetulan di rumah saya ada kolam kecil. Buat apa itu kolam diuruk? Kita pindahin Pak kolamnya ke kamar. Mangga. Beres. Bisi si Umi pengen jadi putri duyung. Jig gitu. Udah tidak dibuat susah ya. Gampang tuh. Gampang. Udah tidak susah dibikin enteng udah. Yang susah apa? Setan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang berbisik di hati kita. Dan bisikan itu jauh lebih luar biasa efeknya daripada teriakan. Sepakat? Bu Erni, kadieu, naon? Kadieu, naon? Pak RW, kadieu. Enggak, kadieu yang kadieu, pergi. Tapi kalau dengan bisikan, Bu Erni, naon? Kira-kira berpengaruh nggak? Berpengaruh. Bisikan luar biasa. Saya pernah memeluk istri saya tengah malam. Pas saya pulang tengah malam, saya peluk istri saya. Saya bisikan kalimat, nuhun Umi. Ini dalam bahasa berbisik ya. Nuhun Umi, menigalis pisan. Saya bilang gitu. Gitu kan. Dia langsung ngegetar, tahu nggak? Terus saya lepasin ngegubrak dong. Itu luar biasa. Artinya bisikan berpengaruh. Ya, kepada suami juga memuji nggak usah keras-keras. Cukup peluk dari belakangnya, kalau dia menghadap tembok, ibu peluk suaminya ketika tidur, cukup bisikin. Ini mulek. Itu langsung malik itu. Udah, jadi yuwaswisu fi sudurinas, berbisik di hati kita. Apa yang dibisikan? Ya itu tadi, lawan. Suami kayak gitu meniti perarantes. Akhirnya ngahaya panas hati kita kan. Pada saat panas kita tahu setan terbuat dari apa? Dari api. Kemudian hati kita ada apinya? Nggak ada. Siapa yang bikin panas? Setan. Kita usir setannya. Jangan kita belai setannya. Udah Bu, lawan aja suami gitu mah. Begang ieu ti lepan. Udah lipat suami kayak gitu mah, masukin ke lemari. Iya, lemarian. Itu wah enggak. Setan pergi. Buruk-buruk papan jati. Jelek-jelek suami saya. Udah. Iya kan? Gitunya artinya buruk-buruk papan jati teh. Sok naon terus na buruk-buruk papan jati naon? Goreng-goreng? Nu sendo, nu sorangan. Ulah agul ku payung batur, bener? Ku payung butut, ulah sama mirip. Gitu. Udah jelek-jeleknya punya saya akan taati suami saya. Kenapa ibu susah taat sama suami? Karena ibu tidak pernah menobatkan suami menjadi imam di rumah. Sepakat?
Dianggap nate teman we CS batur paseh we batur pakumaha. Kumaha hari mana kumaha. Terus garalut eta teh. Iya kan? Jangan Bu, pulang dari sini ikrar. Nobatkan suami menjadi imam. Kamu imam saya, apapun yang kamu lakukan saya akan ikut. Kamu lapar saya ikut, kamu susah saya ikut. Udah. Matu lah gitu-gitu ting, itu bisa. Pokoknya kamu imam saya. Saya harus dikasih makan sama imam. Beres. Gak usah pakai ngelawan. Suatu saat kita pengen, aduh itu berlian meni lucu. Bikin proposalnya ke imam. Lapor imam, hayang itu. Tidak usah jadi rudet. Udah jangan maksa ya. Kenapa anak banyak yang ngelawan sama ibunya? Karena dia tidak tahu bahwa ibunya adalah pemimpinnya. Panjang pondok gitu. Pondok ah. Tidak tahu bahwa ibu adalah pemimpinnya, ibu imamnya. Bahkan dosa kalau ngelawan sama ibu. Itu kan karena anak tidak tahu. Kalau anak tahu kira-kira anak taat gak? Taat. Saya yang namanya sama ibu, Masya Allah tos lah. Kemana juga ada acara sepenting apa juga kalau ibu sudah manggil saya temui. Saya tidak peduli acara gagal, saya tidak peduli orang-orang marah, saya tidak mau ibu saya marah itu. Kenapa? Karena saya tahu pentingnya ibu dan bahayanya tidak taat. Ibu tahu pentingnya suami? Ibu tahu bahayanya tidak taat pada suami? Pengen tahu Bu? Ada seorang istri yang hebat betul, suaminya makmur. Dia tidak taat kepada suaminya. Dia pikir harta bisa membuat dirinya cukup. KetidakTaatannya aman sepanjang ada suami. Setelah suami tidak ada, berkahnya hilang. Ibu ini kehilangan ketentraman. Tah leg-leg. Gitu ini mah. Oh panjang ya. Nah itu. Jadi sudah ini kenapa saya jalan-jalan supaya kameranya juga jalan-jalan. Curang lah, cicing wae. Nah, jadi titip ya, ajakan saya ikuti yang paling esensi saat ini. Untuk saat ini keteladanan Ismail, Siti Hajar dan Ibrahim adalah keteladanan ketaatan tanpa reserve kepada Allah. Ya, Allah memerintahkan kita tutup aurat, tutup jangan. Tutup. Ibu hareudang tahu, paduli. Ibu nanti ketombenya luar biasa, terserah. Daripada dimurkai oleh Allah mending diriung ku ketombe. Sepakat? Udah bebas ya bebas. Enteng kok. Ya, sampai Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu jalan kaki jauh, bahkan kakinya juga terluka-luka gitu oleh perjalanannya. Dia tidak peduli. Saya lebih mengharapkan cinta Allah. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah ketika diajak perang, dia tidak peduli dengan kematian. Karena saya ingin bertemu dengan Allah. Kenapa ingin bertemu dengan Allah? Karena yakin betul Allah Maha Agung. Ya, ini satu catatan saja. Soalnya di sini mah suka dipotong-potong ya videonya. Iya, catatan nih, mudah-mudahan kepotong. Ibu iman kepada Allah, tahu dari siapa? Dari Rasulullah. Ibu iman kepada Al-Quran bahwa Al-Quran kitab suci? Tahu dari siapa? Rasulullah. Ibu iman pada hari akhirat? Tahu dari siapa? Rasulullah. Jadi inti daripada keimanan beriman pada siapa? Kepada Rasulullah. Muliakan, agungkan dan kagumi Rasulullah SAW. Kita akan mudah beriman pada yang lainnya. Baca hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan beriman pada yang lainnya. Sekarang kan banyak orang yang menghinakan Rasul. Menghinakan Arabnya dulu disebut Arab. Nah, ya pokoknya menghinakan Arab lah ya. Ibu tahu siapa orang, kenapa Rasulullah turun di Mekah? Dilahirkan, dihadirkan di bangsa Arab. Kenapa? Tahu nggak? Karena apa? Jawaban dong. Ya? Karena jahiliyah. Ada apa dengan jahiliyah? Banyak pembunuhan dan lain-lain. Itu pikiran ibu yang diwarnai oleh film-film Hollywood. Iya, ini semua juga sama Bu, bukan hanya ibu, semua begitu pikirannya. Bangsa Arab itu bangsa yang punya komitmen. Sekali dia pegang amanah, dia pantang untuk mengingkarinya. Itu orang Arab di zaman itu.
Kemudian bangsa Arab tuh bangsa yang paling dermawan. Selalu saja kalau ada apa, pasti ngasih makan orang banyak. Itu dari dulu. Dari sebelum Rasulullah lahir. Hanya memang sebelum ada Islam, aturannya aturan yang bukan Islam kan. Akibatnya apa? Akibatnya Araraneh megang amanatnya. Pokoknya saya amanatkan pada kamu, kalau kamu ketemu si Dadang, payahan. Amanah itu. Datang kelinci nama Dadang, payahan. Itu komitmen. Kemudian ini semua Bu, pikirannya sama. Kenapa saya sampaikan ini? Pikirannya sudah terpengaruhi oleh film-film Hollywood yang menghinakan Arab. Pasti aja yang film di sorban, di cadar, pasti aja negatif. Iya kan? Itu begitu. Supaya apa? Supaya kita tidak beriman tidak kagum kepada Rasulullah. Di sana tidak, jahiliyah itu bukan bodoh. Bangsa Arab itu bangsa yang paling pintar. Buktinya Romawi, Persia tidak berani nyerang bangsa Arab padahal mereka negara besar. Saya kagum kepada bangsa Arab. Dermawan. Terus lagi bangsa Arab itu apa? Bangsa yang pemberani. Rasulullah lahir di sebuah tempat yang manusianya pemberani. Tidak ada bangsa yang bisa menjajah bangsa Arab waktu itu. Itu luar biasa. Bahkan ada kerajaan bergajah pun, raja bergajah pun datang untuk menyerang Mekah. Abdul Muthalib mengatakan silakan. Ka'bah ini milik Allah. Saya hanya meminta unta-unta saya, kambing-kambing saya tolong kembalikan. Ngeper itu, raja itu. Luar biasa. Dihinakan agama Islam, tidak menghina ajarannya karena ajarannya susah untuk dihina. Dihinakannya lah bangsa Arabnya. Sampai kita menganggap bahwa Rasulullah lahir di tengah-tengah bangsa yang kacau. Padahal mungkin pada saat itu termasuk bangsa yang paling tertib. Kenapa? Tidak ada perpecahan di antara mereka. Padahal banyak kabilah, Sugan Garalut, ente. Muncul Rasul sehingga mudah menyebarkan Islam melalui bangsa yang komitmen, melalui bangsa yang pemberani, melalui bangsa yang dermawan. Sepakat? Itu kisahnya Bu. Sama ini semua, Ibu pernah nonton film-film Rambo atau apa? Ya pokoknya film-film di sana lah yang ada orang bersorbannya pasti jahil, pasti resep kepada perempuan ya kan? Sampai ada ibu bicara sama saya, Kadek Neng, ulah kawin jeung nu di kopea, bisi dicandung. Waduh itu pukulan Bang Kadik semua anggota DPRD di kopeahnya. Benar tuh. Ulah kawin jeung ustad cenah, bisi dicandung, mending dicandung mending dijinahan. Mun ngerti pahala mah mending dicandung dah. Terapaleun pahala. Bu, yang ibu cintai Allah bukan? Suami dicintai tidak? Mana lebih cinta kepada suami kepada Allah? Yakin? Jadi kalau Allah memerintahkan kepada suami aneh-aneh, ibu setuju? Jadi pertanyaannya, sebetulnya ibu teh cinta sama suami atau ingin menguasai sih? Eta berat. Ibu teh ingin menguasai suami bukan mencintai suami. Suami belum dempikeun ka. Sampai eta gerak. Aya bapak mau tidur cuci kaki dulu. Alah. Bapak-bapak keun we kotor ge da saprege bapak nu meser betul. Malah keluar dari sini udah lama sih. Keluar dari sini ada bapak-bapak sepuh duduk di sana, keluar bareng sama istrinya. Ditunggui istrinya teh oleh si bapak teh. Terus bapak teh pakai sendal tibalik. Terus ibu nate protes. Bapak ya tibalik. Baik usum gitu. Ya tapi goreng. Enggak sah, ayo. Terus yang ngecebrak sampai tempat parkir. Iya, ngomong terus aja. Saya di tempat parkir saya tegur ibunya. Saya tanya siapa ibunya, Bu? Ustadz cenah. Ari sendal tibalik dosa teu? Henteu. Terus ari ibu nyentak suami dosa teu? Hehehe gitu dah. Nah eta Bu, ibu lebih ingin menguasai suami. Mestinya tanyanya gini, Bapak ridho eta sendal tibalik? Iya, bagus, kemon. Udah beres. Teu hese tuh. Masalah enggak sendal suami tibalik? Sebut saja keundangan ibu suami pakai sepatu tibalik, masalah teu? Teu antap kan. Paling kita ketawa-ketawa sendiri beres tibalik. Nanti batur ada komen, ibu eta sepatu tibalik nuju usum. Beres kan? Teu kudu jadi riweuh. Ya,
Siap Bu untuk tidak mempermasalahkan hidup yang kira-kira tidak penting? Siap ya? Nabi Ismail saja anak yang begitu penting demi ketaatan Nabi Ibrahim siap menyembelihnya dan Ismail ikhlas dipencit. Tuh. Ibu dipencit gaji. Bapak biasa setor 10 juta sekarang hanya ngasih 5 juta. Ridho. Eta teh baru gaji dipencit. Ya Allah terido. Bener-bener suami teh Pak sapi perah Pak. Terus saya diporotan. Kami rela jantung kami terserang asal istri kami bahagia edun teta. Bener tuh Pak? Bener. Terus gitu teh dicarekan kene. Sadis tuh sih. Sadis pisan. Padahal ibu teh udah ngasih apa sama bapak sampai ke sakitun. Bapak tuh bukan takut sama ibu tapi ingin membahagiakan ibu tah eta. Kami tidak takut. Kami berani jeung nyekekna jeung gelutna hayu. Iya. Kami tidak lawan karena kami tidak sanggup melihat jerit dan tangisnya. Jerit tangis si istri itu ya sok, kalau laki-laki punya masalah siga piring beling. Breng, pepes, beres. Kalau perempuan punya masalah siga piring seng. Breng, omreng. Gitu. Rame sa RW ta, perempuan tipe piring seng. Ya. Gitu. Bener tuh Bu, gua aneh, lu suka mana-mana ngadongeng. Supaya tidak ngadongeng harus banyak yang mengalaminya. Ibu di Madu, kira-kira ngadongeng mau kemana-mana. Ente ge ngadongeng ibu teh sering huhujanan kunon, hayang cerik meh tong kapanggih cenah Indiaan. Tuh. Ngadongeng mau kan lain ngadongeng ke kakaknya ke adiknya, iya kan? Supaya tong ngadongeng kumaha? Semua sekota Baru Parahyangan semua nyandung. Iya. Ketika semua Kota Baru ini semuanya nyandung, kira-kira capek nggak istrinya? Nggak akan, semua sama kok. Terus kalau pengajian kira-kira curhat mah, kalau sendiri mah Bu di sini aja, ini pegangnya salaki kacau, kunon kamari nguyup laut beak, kacau pokoknya malah. Meskipun di rahasia-rahasia kelihatan kan, tapi kalau sudah ramean, kira-kira rahasia di mah, malah ngadongeng. Psst, kumaha sih Kang? Gelo sih. Terus kadiana, ada numane kumaha? Isian orang tadi peting lieur. Bahagia ngadongeng kena ki cobaan sok. Dan yang capek siapa kalau nyandung? Suami lah harus membagi waktu, bagi tenaga, bagi pikiran, bagi cerita, bagi bahasa, tidak boleh salah nyebut nama. Oh salah we resiko eta berat. Langsung pas ngekepan istri yang pertamanya Eis, dadang, dadang. Wah yo, pan bahaya itu, ya kan? Tuh. Jadi jangan pikir nikah kedua, ketiga, keempat tuh bahagia di bapak, enggak. Capek Bu, sok dari cobaan siksa. Iya tapi Ustadz kalau istri 4 mah fix ya, setiap laki-laki yang beristri 4 tidak miskin. Tapi Ustadz ada pertanyaan, katanya kalau banyak anak banyak rezeki. Tapi geningan banyak yang banyak anak miskin, betul? Kenapa coba? Karena si bapaknya tidak memenuhi syarat untuk menjadi atau untuk menerima rizki anaknya. Anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, anaknya 6. Ada 6 rizki yang saya dititipkan kepada bapaknya. Tapi bapaknya tidak mengambil syarat dan tidak memenuhi syarat untuk bisa menerima 6 rizki itu. Kira-kira miskin mah? Miskin. Jadilah bapak yang memenuhi syarat untuk menjadi kaya, kan itu? Gitu. Syarat utama kasep jelas. Nyamun bapak gelis pan liur. Oke. Itu. Syaratnya berilmu dan seterusnya, bergaul, luas dan lain-lain. Jangan larang bapak ketika bapak main medsos. Sekarang medsos makin banyak followernya, berarti si suami kita makin bijaksana. Iya kan? Saya ngelihat medsosnya anak saya sekian ribu, anak saya yang 1 sekian ribu. Berarti anak saya luas, berarti postingannya disukai oleh orang lain kan itu? Beres. Itu maju itu namanya. Jangan ini mah anak non sih judulnya teh ngan medsos ya non sih. Ngan HP wongkol dioprek teh. Ya sudah, zamannya kok. Sekarang saya sering bikin tata rucingan dengan anak melalui handphone. Bari ngariung gitu. Anak saya sudah besar-besar, saya dengan menantu juga.
Ngobrol aja. Udah jangan ngobrol, ngobrolnya di chatting. Kita di grup ngobrol teh padahal ngariung. Ngariung teh sama orangnya ngariung, udah ngariung ngobrol we di grup. Barakatak bari kararieu itu. Semua itu teh saling komentar. Lah indah gini. Sangat tergantung bagaimana kreativitas kita memanfaatkannya kan itu ya. Tuh. Ya sudah. Taat seperti Siti Hajar. Siap? Mas, THC lah THC. Terus suami nanti pas pulang di sini teh disasarung kene geuleuh teu. Bapak ngapain meni santai gini? Ah, kapan lagi ya sudahlah, mending santai Pak. Tak bawa Quran, baca apa santai. Nah, pergi aja. Beres, nggak usah dimarah dan jangan pernah marah kepada suami. Saya pengen tahu Bu masukannya. Ibu marah kepada suami karena apa? Cung. Ibu marah kepada suami kalau apa? Ya? Ya, nggak sesuai harapan. Harapan yang paling membuat marah. Misalnya ibu pengennya beli emas teh 5 gram, ternyata suami ngasihnya 20 gram, nggak sesuai harapan dah. Jadi yang mana yang apa-apa gitu yang membuat marah? Ya? Kenapa Bu? Tong ragu-ragu, kita mah keluarga Breng. Kenapa? Apa yang membuat ibu marah sama suami? Kurang peka. Peka mah tuh kop anu ngeresek gerubuk. So kurang peka gimana? Semua perempuan minta diperhatikan oleh suaminya, betul? Dan minta suaminya mengerti. Pas giliran diperhatikan oleh suaminya dia marah. Ke dapur tuturkeun, ka cai tuturkeun, kaman. Aku peka, aku ingin memperhatikan mama sepenuh hari. Sudah mumpung di rumah, terus saya ditutur-tutur mau? Enggak, jadi kurang. Sok naon atau naon? Ya? Kesalahan yang berulang-ulang. Ya Allah, ya Robi. Akhirnya kita tahu bahwa dia pasti salah siga kitu antepkeun we. Ya. Udah geus kitu rek naon deui. Misalnya kesalahan nyimpen gelas, kekeh nyimpen gelas di kepala ibu misalnya teh. Itu kesalahan berulang terus nya atos tos malu si bapak mau gelas geus siap we. Kan itu. Oke, kesalahan berulang tidak ada masalah. Apalagi? Ya. Jengkel, kenapa jengkel? Apa yang membuat ibu jengkel kepada suami? Jengkel itu seperti jengkel Honda, jengkel Yamaha itu. Oh bengkel itu mah. Jengkel kunaon jengkel? Resep mancing, oke. Suami senang mancing, ya sudah biarkan saja. Daripada di rumah mancingnya mancing huru hara. Nah, beres. Pesanannya di kertas, omat mujair 2 kilo, lokma 1 kilo. Udah, pergi dia. Nggak usah susah lah. Ya, sepanjang. Ya, pulang-pulang mending pulang bawa ikan tapi suami tinggal nama ikan udah ratang. Alhamdulillah mending datang jeung laukna jeung nyawana daripada ngan lauk hungkul. Sepakat ya? Atau tanpa ikan tanpa nama. Siap. Apalagi? Sok atuh tong kagok. Apalagi? Jorok. Seperti apa joroknya? Nyimpennya anduk basah di tempat tidur. Eta diulang-ulang eta teh. Betul itu tuh pengalaman banyak orang. Ngambil baju sadudutna jadi murudul. Kita teh pas buka baju, alhamdulillah ya Allah, pahalaku bertambah tila pandai. Ningali anduk di tempat tidur, ya Allah. Tapi basah jadi spraynya jadi basah, gantungkeun andukna, ambil setrika sprayna beres. Pahala nambah, mending nambah dosa. Ya sudah, jangan protes. Oke. Apalagi sok mumpung hadir ya. Merokok ngepluk gitu. Oke, suami ngerokok, ya Allah, alhamdulillah dia belum paham tentang kesehatan. Meskipun saya tidak pernah mendapati orang yang merokok itu pendek umur. Para ranjang yang aya aki-aki 100 tahun udurnya, para ranjang mudah-mudahan sing panjang umur meh karasa susahna. Beres kan? Udah nggak susah, jangan diprotes. Ibu suaminya ngerokok, simpen Pak, ngerokoknya jangan di sini, di luar Pak. Ibu siapkan mejanya, ibu siapkan kursinya, termos dan kopinya, monggo. Beres? Kira-kira suaminya makin sayang nggak? Ih si mama menisiga tukang kopi, alhamdulillah. Beres, aman. Oke, apa lagi? Ya? Banyak bohong, suami banyak bohong, kesal tuh? Supaya tidak bohong gimana caranya? Jangan ditanya, beres.
Iya. Nya naon atuh. Tadi non cerewet. Suami cerewet. Sedih tuh kalau suami cerewet. Ibu buat catatan, ternyata suami yang rajin nyalahin istrinya membuat istrinya cerdas dan bijaksana. Oh, saya ngomong ini suami marah contreng. Saya ngomong tentang ini suami marah. Nanti ibu hati-hati tidak membicarakan itu. Insya Allah ibu tidak akan pernah kena marah lagi kan. Artinya ibu terlatih untuk menjadi wanita yang hati-hati, sepakat? Pas suami cerewet, alhamdulillah, papa kita pindah kamarnya di depan. Kenapa? Pokoknya di depan, beres. Pindah. Dengan istrinya kamar dari tadinya di belakang, pindah di depan. Ayah bangsat, pan suami cerewet. Bangsat kabur mual. Kabur, aman. Suami cerewet, penting. Mending cerewet, mending cicing. Pilih. Hah? Mending cerewet. Apa tuh? Sada. Lain gitu. Ada suami yang pendiam, ibunya kesel. Suami cerewet, ibunya kesel. Hidupnya serba salah. Oke, kita syukuri. Apa lagi? Ayo. Susah ketemu saya, susah. Masalahnya rumah kita jauh. Ya. Susah bangunin subuh. Jangan dibangunkan. Hah? Cukup dibisikan saja, Pak, ayo nama diizinan kawin. Wah, ngorejat. Itu pasti ngejat, itu ngorejat. Itu, mangga Pak pilih badan nikah mah. Langsung ngorejat. Atau Pak, Ijrail sumping. Ijrail, jangan. Apalagi di, subuh. Enggak, jangan Bu, bisi jantungan udah. Kalau sudah dibegitukan tidak bangun juga, antep sugan bangun jam 10. Beres? Kenapa susah bangun subuh? Karena tidurnya lewat jam 10, sepakat? Ya. Kalau tidurnya sebelum jam 10, insya Allah subuh tidak akan kesiangan. Pasti. Tuh, beres. Jadi salah tidur. Atau udah si bapak mah, ya udah jangan disiapkan fasilitas pada saat malam. Di meja jangan ada cemilan, jangan ada air, jangan ada teh, jangan ada kopi. Guys, halabahab. Dia milih ke kamar nantinya, sepakat? Khusus lewat jam segitu. Catat ya, supaya tidur agak. Terus saluran TV juga pakai timer. Jadi mus ketrik, mati lagi udah nggak banyak macam-macam. Yang pasti cara membangunkan suami subuh sederhana, bisikan saja, Pak, ayah istri ke dia tuh, Ijrail datang paes ya, udah pergi, ya oke, apalagi sok. Kalau saya begitu sama anak saya susah bangun waktu itu. Saya nggak nyuruh subuh, kamu teh subuh teh nggak boleh. Nggak dinasehati. Anak sekarang nggak mau dinasehatin. Akhirnya saya hanya bisa cerita saja tentang bahagia sekali. Pas suatu saat subuh kita udah bangun semua, udah ngumpul di rumah, asiknya resep gitu. Minum hangat semuanya, makan asik semuanya dan seterusnya. Kebahagiaan kebersamaan itu bikin semarak. Kenapa banyak anak malas bangun subuh? Banyak suami malas bangun subuh karena banyak istri subuhnya ngawak-wak. Cepetan kamu mandi, kamu teh sekolah gimana sih? Itu makan dulu kamu tahu. Elah senok jeung kahuapkeun. Oh, segala rupa. Itu teh piring bukan bolu. Waduh. Manya bolu di piring digayam. Itu pabelit itu. Iya kan? Oke, Ibu pada saat subuh sing menarik ya. Ini permasalahan umum. Laki-laki yang susah tidur biasanya susah bangun. Oke, ada yang lain? Sok. Ya. Supaya jadi ilmu buat semua. Oke. Kan ada ibu yang merasa menderita tadi mah suami susah bangun subuh. Apa kata ibu yang situ? Tah, eta tuh. Kan jadi tahu. Oke, yang lain? Ya. Temperamen gitu. Pemarah. Suami pemarah, ibunya harus jadi air yang menyejukkan. Marahnya kenapa? Atuh udah setiap saya nyimpan motor di kamar dia marah. Ya tuh. Terus di kamar bikin dulu suasana ruangan yang tidak yang tidak aneh-aneh. Baik, suasana ruangan yang enakeun, yang ada tidak ulah aya nu ngagarantung di kamar. Udah, pakaian kotor masuk keranjang, pakaian bersih masuk tempatnya, kan beres. Enggak ada yang ngegot, ieu mah nu ngagarantung atuh jeroan hayam munding, segala rupa. Ya iyalah rudet ya, waspada itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa yang membuat Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail taat pada Allah?
Karena mereka semua faham seperti apa yang paling tidak seperti kita memahami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin Allah sayang sama kita? Yakin Allah sayang pada semua manusia? Mau kafir, mau muslim Allah sayang? Ya, Rahman Allah. Yang muslim saja, Rahim Allah. Iya kan? Buat kita muslim saja Allah memberikan rahimnya. Apa yang rahim yang Allah berikan? Kita mendapatkan janji surga dari Allah, yang lain enggak. Sepakat? Ibu sudah diampuni oleh Allah? Sudah diampuni oleh Allah? Nah, enggak tahu. Kalau saya yakin Allah sudah mengampuni saya. Ibu ciptaan siapa? Yakin? Allah memuliakan ciptaannya enggak? Saya bikin kursi kira-kira di pusti-pusti itu. Saya jaga enggak? Saya muliakan enggak kursi saya? Buatan saya hormati. Itu kadek. Itu kursi buatan orang. Kan itu ya? Oke. Kita ciptaan Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Sampai Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Bersegeralah minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memuliakan kita dan Allah ingin mengampuni kita. Seluas lautan dosa kita, Allah akan ampuni sepanjang kita mau ikhlas beristighfar. Sudah diampuni. Yes, ya. Jangan bikin dosa lagi siga kamari, oke? Siga nu harita. Oke. Terus Allah sudah mengampuni kita. Tapi Masya Allah, kita masih saja berbuat salah. Allah akan tetap gak mengampuni kita? Tetap. Setiap sholat kita menjadi ampunan dari Allah. Setiap kemarin kurban kita jadi ampunan. Semua ibadah jadi ampunan. Ya kan? Beres, itu rahim Allah. Tidak semuanya dapat, hanya yang beriman. Hanya kita yang beriman saja. Itu, ibu iman ke Allah? Yakin semua keputusan Allah benar? Pasti Allah memberikan anugerah yang terbaik untuk kita meskipun pahit. Ternyata anugerah Allah adalah anugerah yang Allah berikan pada suami untuk nikah lagi meskipun pahit, itu benar? Jempe langsung. Jempe. Mama Rudat. Siga nu iman. Amit-amit. Oke. Mudah-mudahan beriman. Kemudian Allah bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu Allah pengasih penyayang. Caranya supaya yakin Allah pengasih penyayang gimana caranya? Alhamdulillah, kita puji Allah. Saya ingin jatuh cinta lagi. Saya ingin membangun kembali cinta yang sudah mulai pudar kepada istri di rumah. Cinta saya sudah mulai bias. Tadinya tegas warnanya, sekarang sudah mulai pudar. Caranya, saya puji dia. Cara memuji, jangan memuji, gelis, tapi pedit, ente. Cantik sini. Iya, artos dia sakeresek. Canak. Gening bapak ini 100 ribuan. Nya, canak. Kira-kira saya makin sayang nggak? Makin sayang kepada istri. Nggak ada nih kesini. Kepada istri kalau ingin jatuh cinta lagi Pak, berikan apa yang kita punya. Semua Pak. Ayo orang Cikole. Berikan aja nih. Tos. Mama, ya artos di Bapak. Tayo sertifikat tanah batur. Kasih. Kira-kira suami istri bakal kaya tidak? Akan kaya. Bahagia nggak memperkaya istri Pak? Saya bahagia karena ketika saya meninggal saya tentram, istri saya nggak akan kemana-mana, pasti. Istri saya mungkin nggak meskipun masih cantik cari suami lagi? Mual, nggak akan. Kenapa? Karena suaminya tidak ada gantinya. Eta juara. Umi itu kawin deh. Nggak ada yang sama si bapak, nggak. Kan gitu. Beda deh. Kamu nggak nikah lagi? Kenapa? Kapok. Eta beda deh. Ya, nah itu. Jadi puji terus Allah. Maka kita akan kagum kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasilnya Ar-Rahmanir-Rahim. Hasilnya kita yakin Allah pengasih penyayang. Gitu. Kemudian kalau sudah tahu Allah pengasih penyayang, apa yang kita lakukan? Maliki yaumiddin. Kita akan nobatkan Allah dan kita hanya akan menyembah saja kepada Allah. Allah yang akan menjadi raja kami semua. Termasuk raja di hari pembalasan nanti. Bahagia enggak yang jadi rajanya adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang? Bahagia. Tentram enggak kita menghadapi kiamat? Tentram. Kenapa? Karena hakimnya Allah yang maha pengasih penyayang. Malik yaumiddin. Kalau kita tahu Malik yaumiddin itu Allah, apa yang kita lakukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami akan beribadah hanya kepada Allah saja dan kami hanya akan meminta kepada Allah saja. Beres? Meminta dulu, ibadah dulu.
Ibadah dulu. Ibu kalau mau minta apa-apa bahagiakan dulu suami baru minta. Ulai mah buru minta muntu mere mau diberes ya. Jangan, jangan atau awas ya muntu mere mau diberes. Jangan. Beri dulu oleh kita, oh bahagiakan dulu sampai diancul-anculan, bukan nama bahagia. Ajret-ajretan bahagia, nanti minta apapun akan keluar semuanya pasti. Sepakat? Ibu mau nyuruh sama anak, puji dulu, bager, kasep, anak mama soleh pisan, beliin laja lah. Semua mama muji-muji beli laja, siniin. Nah mama 10 juta, 300 kilo. Wah mama kumaha manggul. Kira-kira mau nggak anak setelah disanjung gitu? Anak juga kita sebagai anak kepada ibu kalau mau minta apa kepada orang tua? Ngepel hula, wah udah ngepel. Ih teteh meni rajin gitu, satu mah. Anak mama pas ibunya lagi di dapur berdiri, punten, oh kakinya disingkap-singkap. Kira-kira ibu bahagia nggak anak rajin? Ma aku pengen iPhone mah. Ya nanti beli jeung tokona, kalem. Wah, beres, kan gitunya. Iya karena abudu, wah iya karena stain. Kalau kita sudah berdoa, mungkin apa yang kita minta pun akan hati-hati. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Al-Islam. Berat tidak jalan sebagai seorang muslimah? Berat. Harus taat sama suami, berat. Berat. Harus taat sama suami yang pemarah, berat tidak? Berat. Berjalan dari sini ke sana melalui siratal mustaqim seperti rambut dibelah 7, kan itu mudah kepleset, sepakat? Itu ceritanya. Buat saya berjalan sebagai seorang muslim bukan sesuatu yang mudah. Atuh bu, ibu pakai busana muslimah aja awal-awalnya kan rudat, pas buka tiung teh belang atuh, black and white, ya kan? Terus gegetret atuh, ya kan? Itu tidak mudah. Belum lagi pada ngeledek, Bu Haji. Kita tuh bilang amin, guys. Terus belum lagi ujiannya ada kesombongan pada hati. Pak, ketika mereka pakai jilbab bukan saja ejekan dari orang lain, tapi dalam hatinya ada kesombongan. Ini orang-orang teorat pada kemana-mana, aku dong ketutup. Ada kesombongan kan itu bisa merusak pahala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu, Kartos bu. Itu yang kita minta. Karena berat berjalan di atas jalan yang benar teh berat. Saya aja sebagai ustadz, ya Allah ya Rabbana. Buat saya ada gogoda tuh sih. Godaannya apa? Harta. Ya, tawaran bisnis banyak pisan. Tahta, banyak pisan tawaran untuk menjadi anggota legislatif. Harta, tahta. Wanita, ada nggak wanita yang menggoda saya? Saya nggak tahu sih. Yang jelas ada, pasti ada. Dan ya Allah, jadi setiap saya melihat wanita cantik di majelis, nugelis melongken gitu kan, saya nggak akan GR. Depresi, gitu aja udah. Panu depresi kieu melong. Ya. Anggapnya depresi beres. Atau saya sebut, nugelis melongken we, jurik. Iya ada jurik itu mah. Setan tuh menggoda Siti Hawa, Hawa menggoda Adam, betul. Saya anggap diri saya Adam, beres. Ketika ada yang cantik menggoda saya, no, godaan setan. Pernah istri saya bawa seorang cantik ke rumah, janda. Gelis pisan. Kata istri saya, Pak daripada kubatur mending ku bapak jelas atuh dipikanya anak. Minum kopi ngagelang hidung. Bahe. Eplok ke dia. Itu luar biasa itu. Saya tolak, enggak Mi. Saya ingin lebih khusyuk, sujud kepada Allah, enggak. Umur Mi. Kalaupun dia sama saya enggak akan lama, udah enggak. Derdik nanti teh Umi meninggal, saya sama dia kan kasihan dia harus ngurus aki-aki, enggak. Coba Pak serius semua. Saya tunduk kan sebagai ustad ngobrol jeung nu kitu tunduk. Bapak menitungkul wae, ustad Ustad banyak ustad luak liuk. Itu aman saya. Sampai pulang aja si wanita cantik teman istri saya itu. Sudah pulang saya nangis dalam banget nangisnya. Kaduhung. Lebar wae deui nu kitu teh aduh.
Ngan eta-etana itu. Dunia ini gurur, dunia ini menipu. Saking menipunya sampai kita tertipu. Punten pisan ya buat yang berbeda. Kalau pengen kasep baca, kalau pengen anak cantik baca surat apa ketika mengandung? Baca surat Maryam meh geulis. Pertanyaannya, enak itu jadi orang cantik? Capek kemana-mana pada maralongkeun. Nu goreng patut mah aman weh. Iya kan? Bener tuh. So, terus punya istri cantik emang bahagia gitu? Capek, bautnya kerasa. Daripada sok mending istri itu para ruguh. Mama ini teh baut seri. Baut tahu, oh kirain seri. Nuhun mah beresan. Nggak ada bedanya antara baut dengan senyum, ya kan? Oh. Jadi yang tidak cantik itu boleh jadi lebih menenteramkan daripada yang merasa cantik, betul? Kalau pengen kasep baca surat apa? Yusuf. Eta. Emang bahagia gitu punya suami kasep? Bahagia tuh? Bahagia keur ngarendengna, keur ngencarna hariwang, betul? Betul, betul. Bahagia lagi ada, pas nggak adanya rudet, betul? Kemana-mana, pergi ke mall, kemana ibu teh dilihat sama orang lain. Ih meni jauh bumi jeung langit, pan ibu bumi nas itu lang. Bener tuh? Emang bahagia gitu punya suami kasep? Baca surat Yusuf, meh capek bu, jadi suami kasep lah, laki kasep teh, karasa. I'm sorry. Aduh, Masya Allah. Kerasa itu. Cangke. Sudah, dunia ini menipu. Saking tertipunya kita pengen apa yang dalam benak kita harapkan. Anak kararasep. Soleh udah, ahli surga semua beres. Iya kan? Udah. Seperti itu. Iya kan abudu wa iya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghfiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang yang pernah kau beri nikmat. Siapa orang-orang beriman? Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Tidak mirip, tidak ngikutin Yahudi. Yahudi itu hidupnya banyak syarat. Buktinya sekarang beres terjadi genocide. Dan genosida ini luar biasa. Menurut saya kita harus kutuk dia dan mohon berdoa ya. Doanya begini. Ya Allah, biarkan Zionis Israel terpecah sampai sibuk. Sampai mereka sibuk dengan perpecahan di antara mereka. Udah gitu aja. Nggak usah kita yang nyerang. Mereka para siaga beres, betul? Nah, saya selalu berdoa seperti itu. Karena saya tidak tega. Terus ada usulan. Anak-anak Palestina dibawa ke Indonesia yang kecil-kecil. Setuju? Kan lucu tuh lebar. Setuju tidak? Saya tidak setuju. Biarkan mereka jadi anak-anak pejuang. Jangan diajak manja di tempat kita. Sepakat? Buktinya ini ibu-ibu manja. Baru suami nyandung aja rudet. Bener guys gitu nama. Mereka mau perang buat tuh ibu mah dicandung nih. Bahagia. Ada seorang ibu ustad saya tengok kan ke rumahnya, suaminya teh kasep, Bu. Bu. Ayeuna ustad, eta si akang mun kasep gitu. Ti Allah atuh. Aduh meni bangga si ibu ustazah tuh. Udah Bu, kawinkeun Bu. Supaya kasepnya bisa dibagikeun, saya bilang gitu kan. Dia marah sama saya, langsung kontak saya diblokir. Sudah nggak bisa kontak lagi. Si Eta asli amak pisan, dia takut dari handphone suaminya juga dia takut suaminya diprovokasi buat nikah lagi. Udah, sudah sekian tahun hilang, tiba-tiba ketemu sama saya. Kebetulan tidak di Bandung. Bu, ini begang gini kenapa? Aduh Ustad, ngurus pun lancek. Kenapa dengan suaminya? Suami saya kan stroke Ustad. Udah berapa lama? Udah 4 tahun Ustad. Dulu. Ini nggak ada kabar, bilang gitu kan. Akhirnya saya tengok ke suaminya bener, udah stroke teh saraf marahnya yang kena, jadi marah-marah terus. Kasihan. Akhirnya pas saya pulang, udah pulang, saya bilang ke ibu ustazahnya, coba mun hari teh kawinkeun diurus ramean, dia bilang. Dia langsung cici. Sok Bu, kalau suami stroke mending diurus sendiri, mending ramean. Ramean. Ayeuna mumpung payu, kalau udah stroke dikawinkeun moal payu. Si umat tuh apal penderitaan nih itu ya. Jadi jangan seperti Bani Israel, seperti Yahudi yang hirupna banyak syarat. Sembelih sapi, betina jantan, betinanya coklat atau warna apa? Warna ini yang sudah dipakai membajak atau belum? Yang muda atau banyak syarat tungtungna hese we. Saya pengen punya suami kata seorang wanita. Pokoknya suami saya harus orang Garut. Jangkung, bodas, galing, jago basket, hafid Quran. Hese teu.
Hese geus we lah. Suami mah satu saja syaratnya Pak buat seorang istri. Naon syarat anu hiji? Hirup beres. Hirup. Sok kawin jeung nu maot. Hirup anu penting mah geus iman, soleh mah geus kudu ya, itu mah bukan syarat lagi, sudah kewajiban. Hirup. Daripada kawin jeung almarhum. Udah itu. Kan beres dah. Oke. Ya magdu waladhdallin, dan bukan orang-orang tersesat. Siapa? Dalam ayat ini Nasrani. Kenapa Nasrani tersesat? Sudah jelas Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa. Isanya diangkat oleh Allah ke langit. Di langit kedua Isa diam. Nanti turun lagi dia memerangi Dajjal. Kalau turun lagi berarti Isa nabi yang terakhir. Tidak, karena Isa tetap nabi yang ke-24 dan turun mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu. Emang ada apa dengan Nasrani? Materialistik. Ulang tahun dari Nasrani. Ya kan? Saya pernah datang ke rumah sakit jiwa. Wah, itu orang-orang sakit jiwa gali tanah. Sudah gembur dia pasang stek singkong. Kata komandannya mundur, mundur semua. Itu stek udah nempel, mundur. Terus kata komandannya apa? Serang, diserang tajongan deui eta si stek terus keprok. Udah beres. Saya jadi ingat ke yang ulang tahun. Hirupan lilin keprok. Terus tiup deui keprok. Nu gelo sugan. Bener tuh. Saminya mirip lah meskipun tidak sama. Tapi seperti itu. Naonan. Sekarang ibu ulang tahun yang hadir 100 orang keluarga ibu. Dan semuanya mendoakan ibu semoga panjang umur. Setiap orang diijabah 1 tahun. Kira-kira 100 tahun siap. Tambah sekarang umur ibu teh 24 ya. 124 tahun. Iya ibu 24 saya 42 kalem. Tuh. Siap berusia 142 tahun? Tidak. Saya tidak sanggup untuk menjadi tua. Saya tidak sanggup. Ari ruh nih kalau tua ya. Ruh saya tetap muda tidak? Tetap muda. Kalau ruh itu tidak ada umurnya. Kan itu ya. Tetap abadi. Ruh itu tidak mati diambil oleh Allah nanti kan itu. Tetap muda. Terus saya umur 88 tahun. Ruh saya tetap kan seperti sekarang. Terus saya duduk di beranda rumah. Pas duduk terus ada yang cantik ngicepan. Aki gitu. Terus orang tengah deg-deg. Aduh hayang. Berat tuh. Berat. Jadi mending tong panjang ting lah. Ya. Taros tak sepuh-sepuh masih hoyong kan anom. Tuh daungek itu. Berat. Daungek dah iya tuh sok. Itu. Jadi berat jadi panjang umur teh. Siap kalau diulang tahun kan panjang umur. Guys, teu kudu ulang tahun lah. Saya juga umur teh anger 42 datara diulang tahun kan. Iya. Anger 42. Terus ghairil maghdubi waldallin. Kita meminta kepada Allah 17 kali sehari semalam. Meminta kepada Allah agar jadi muslim, tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Tapi ayeuna urang narurutan teu. Meniru mereka tidak. Produk mereka masih dibeli, saya sudah tidak lagi. Saya sudah bikin air isi ulang sendiri. Sudah mulai kembali ke zaman jadul, naheur. Saya saring, aya keneh nu naheur. Saya saring airnya sendiri. Saya bikin filterizingnya sendiri. Sudah tidak pernah lagi beli air galon-galonan, enggak. Aman. Langsung ti Allah. Terus odol. Kita jangan korban televisi, odol teh nu aya na TV we nu saya teh enggak, yang lain banyak yang bagus. Sampo yang lain banyak yang bagus sudah. Beres. Sikat gigi odol, enggak ada odol atau batu bata, beres. Terus Ustaz cara make batu bata kumaha? Pokoknya ambil bata sekotak, gayem we. Aku mau carana lah, kumadinya pokoknya mah. Ya. Kenapa? Saya ingin umat Islam kembali berdaya. Paling tidak kalaupun kita tidak bisa mengalahkan ekonomi mereka, kita tidak bisa merontokkan ekonomi mereka, kita berpendirian. Itu. Setuju? Berpendirianlah. Terus muliakan suami edan-edanan guys. Suami edan ente. Muliakan suami sing hebat pokoknya nobatkan dia sebagai imam di rumah. Pulang dari sini guys. Nanti suami pulang kantor sudah siap semua yang diharapkan oleh suami ketika datang di rumah. Minumnya dan lain sebagainya. Dan ibu pun jangan pakai baju selordeh. Non sih selordeh?
Daster ge aya nu lucu. Pun bojok kalau pakai daster lucu dia. Soalnya dasternya transparan. Ya. Ini pokoknya mah singgelis lah ya. Sayang datang. Nah biasanya nyebut maneh datang. Ayeuna sayang datang. Maneh datang biasanya gitu. Nah ayeuna sayang datang. Cek Ustad kudu robah. Oh halus atuh isuk ngaji deui. Kan beres. Besok ngaji lagi dah di pengajian Kota Baru. Aman? Itu. Calik. Pas suami duduk teh jangan diantep. Punurkeun korsina sangakeun deui. Mangga dileueut sayang. Ieu kopi khusus untukmu dariku. Saya pernah dapat suasana paling romantis. Asli eta mah. Beberapa tahun yang lalu si Cinta teh belajar barista tah. Si kekasih, kalau saya manggilnya bukan, kalau Kang Emil kan si Cinta ya. Kalau saya si Cihuy. Si Cihuy teh belajar barista. Saya nggak ngerti itu kan belajar barista teh kursus mahal kan? Mahal pisan atuh. Ngocekeun kopi pirage. Terus dia beli mesinnya, mesin espresso. Masya Allah. Umi mau bikin kafe? Enggak. Terus ngapain atuh kursus beli mesin kayak gitu? Pengen tahu ya. Udah weh. Dia nggak pernah ngasih kopi yang seenak yang saya bayangkan. Gitu weh biasa. Terus jangan naon kursus. Saya nggak ngerti. Pas masuk usia saya ini 42. Sok damun ustadna aki-aki mah darah ruduknya mau nangtung bener tuh. Semua ustad duduk geus karolot. Oke. Pas masuk usia ini istri saya beli dari sini nih, dari IKEA sini. Dia beli meja kecil bulat sama 2 kursi, simpen di rumah di sisi balong di belakang. Umi mending siga di kafe. Kita kan di rumah hanya berdua, naon deui atuh. Oke. Bapak tunggu sebentar, calik. Duduk aja saya. Umi ke mana? Antosan. Pokoknya cengkat batal, siap. Saya duduk aja kan. Saya di rumah nggak pernah serius bu. Dah, dia teh datang dengan 2 cangkir kopi. Kopi bener. Terus saya minum kan. Itu juara kopinya. Saya tuh dari sejak kecil bu ngopi. Saya minum kopi itu kalau orang lain kan susu formula ya. Ibu saya bolak-balik ke Madiun nengok bapak yang dipenjara di Madiun oleh Bung Karno karena menolak nasakom. Saya tidak diurus. Saya pernah sakit step. Nah, pas step saya dimasukin ke bak. Dulu nggak ada kompres. Dikanabakeun sampai baknya ngagolak atuh. Nah. Terus sudah gitu teh diangkat. Sudah diangkat, dikompres saya. Udah dikompres, dikasih minum kopi. Dari sejak 2 bulan sampai hari ini saya ngopi tidak pernah susu. Kebayang tuh. Matak tekop ningali susu teh ningali nu nyusu. Tekop ningali nu minum drink eta susu sok ngageter atuh dah. Sok sirik, kenapa saya enggak gitu, tapi lumayan lahnya hasilnya kieu. Istri saya menyiapkan kopi itu. Sampai saya bilang sama istri, Umi ini meser di mana? Atos leueut. Hey, beli di mana? Saya minta nomor teleponnya. Atos leueut minum aja apa sih? Duduklah dia di depan saya di situ. Apal tuh Pak? Bapak masih ingat gak apa? Itu di dus kemarin, dus yang besar itu, mesin espresso. Terus apa Bapak ingat masih? Umi pernah kursus barista, ya itu teh buat apa gitu Mi? Saya nanya kan, untuk hari ini Pak. Atau orang ngagubrak maneh, aslina, si eta meni romantis. Ya sementara saya nggak pernah romantis, saya tuh nggak pernah romantis bu, aslina. Pernah saya jalan-jalan ke Gasibu, jalan pagi gitu, di Gasibu sama istri saya teh protes, cecepengan atuh Pak, patung tun. Alah cecepengan gak segede, saya bilang. Tuh Pak meh mesra, wah. Pak tuh Pak, enggak. Terus saya jalan, di depan ada anak muda pecepeng-cepeng. Tuh pecepeng-cepeng betul ge, susul. Pas disusul teh ternyata tunanetra. Kalau tunanetra mah wajar patung tung ndak bisi ti tajong. Urang mah tuh henteu. Kata istri saya nyalah cenah gitu. Akhirnya dia jadi pemenang balapan, lompat. Itu. Jadi saya tuh bukan orang yang romantis. Lagi tidur aja dia masih dia melongkeun kalau saya tidur teh. Dia ningalikeun. Saya suka nanya, "Kunaon melong?" Romantis tuh sih suami gitu. Ditinggali, "Kunaon melong?" Istri saya teh ngejawab tenang teh. "Ku panon." Beres. Seri diberawe udah. Jadi nggak ada itu romantis yang romantis pertama tadi saya ke istri saya waktu saya bisikan kata cantiknya kan.
Umi menigelis, deg 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 gubrak gitu. Nah, romantis kedua yang saya dapat itu juara. Ternyata sedikit romantis itu harapannya apa? Mudah-mudahan di surga kita dapatkan romantis. Tah, eta. Setelah kita tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Romantis, apa yang kita yakini? Qul huwallahu ahad. Itu awal Quran ya, ini akhirnya. Katakan Allah itu satu. Yakin Allah satu? Serius, yakin? Bukti keyakinannya apa? Allahus Samad, saya hanya bergantung kepada Allah saja. Itu bukti. Bapak bergantung pada Allah, Pak? Ya. Hidup dari Allah saja? Ya. Itu yakin. Allahu Ahad. Kenapa kita bergantung kepada Allah saja? Allahus Samad kenapa? Karena lam yalid walam yulad, karena Allah berbeda dengan makhluk hidup lainnya, tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Bukan orang tua juga bukan anak, ya kan? Beda dengan binatang, beda dengan manusia, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Allah lam yalid walam yulad. Terus kenapa lagi kita bergantung kepada Allah? Karena Allah berbeda dengan benda-benda yang lainnya, dengan batu, patung, apalagi uang, apalagi beda dengan yang lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tah eta, ya. Jadi Allah Nabi Ibrahim itu yakin betul tentang Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Efeknya Nabi Ibrahim gampang taat kepada Allah. Ibu, kenapa ibu tidak taat kepada suami atas perintah Allah? Kenapa? Karena ibu tidak yakin tentang beratnya siksa neraka. Kenapa dalam hati ibu yang sudah bersuami masih saja ada resep-resep nak kasih eta? Ingat kasih eta teh meni amit-amit. Karena ibu tidak tahu siksa neraka. Betul nggak? Mun apal mah siksa neraka, misalnya sebut saja ibu suka kepada si A padahal suami ibu si Z misalnya ya. Ibu pasti cepat-cepat akan istighfar, astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Pasti akan berdoa. Karena apa? Ibu akan sangat takut dengan siksa neraka. Baik, ada yang ditanyakan? Mangga.